Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hanafi, perwakilan dari STIK Muhammadiyah Pontianak, ingin mempresentasikan hasil penelitian saya berkaitan dengan pengaruh pendidikan kesehatan dengan menggunakan metode tutur sebaya terhadap pengetahuan seksual pranika di SMA Swasta Besar Harapan Sungai Kakap. Nah, eh, beranjak dari kejadian seksual pranika, prevalensi menurut World Health Organization menunjukkan 44% dari jumlah 7% pria usia remaja mengaku sudah pernah melakukan hubungan seksual pranikah. Itu di kejadian di Indonesia. Nah, di Kalimantan Barat sendiri, khususnya di provinsi yang saya naungi sekarang, sebesar 50,96% remaja pernah melakukan kissing, 30,7% pernah melakukan nicking, 13,8% pernah melakukan pitting, 7,2% pernah melakukan oral seks, dan 5,5% dari jumlah remaja di Kalimantan Barat sudah pernah melakukan intercourse. Artinya 5,5% dari remaja yang berada di Kalimantan Barat sudah pernah melakukan hubungan seksual pranikah, dalam arti memasukkan alat kelamin laki-laki ke alat kelamin perempuan. Dari hasil studi pendahuluan yang saya lakukan di kecamatan tempat saya penelitian, yaitu di Kecamatan Sungai Kakap, terdapat 88 calon yang akan melakukan pernikahan, melakukan screening pranikah, didapatkan 63,7% sudah pernah bahkan dengan positif hamil. Artinya angka kejadian seksual pranikah ini perlu mendapatkan perhatian yang sangat khusus. Apakah dari segi pengetahuan yang tidak bisa tidak baik gitu. Saya juga sudah pernah melakukan studi pendahuluan di salah satu SMA Sungai Kakap, bahwa sebagian besar atau 68,6% pelajar di SMA tersebut mengaku tidak tahu tentang apa itu seksual pranikah, sehingga perlu dilakukannya pendidikan kesehatan seksual pranikah. Nah, berdasarkan beberapa metode pendidikan seksual pranikah, baik itu pendidikan kesehatan menggunakan audiovisual, pendidikan leaflet dan booklet. Nah, dan kali ini peneliti mencoba menggunakan metode peer group terhadap pengetahuan seksual, memberikan pendidikan kesehatan terhadap seksual pranikah, di mana peer group ini seorang tutor teman sebaya memberikan pendidikan kesehatan, sehingga tidak terjadi keterbatasan sangat jauh antara si peer atau si tutor dengan si audiens, sehingga akan lebih terjadi keterbukaan antara si tutor dan si audiens. Rumusan masalah yang diangkat dari peneliti adalah apakah ada pengaruh pendidikan kesehatan dengan menggunakan metode tutur sebaya peer group terhadap pengetahuan seksual pranikah di salah satu SMA swasta yang ada di Kalimantan Barat. Nah, tujuan dari penelitian ini jelas. Peneliti ingin mengetahui apakah ada pengaruh pendidikan kesehatan dengan menggunakan metode tutur sebaya atau peer group terhadap pengetahuan seksual pranikah sebelum dan sesudah diberikan intervensi pendidikan kesehatan. Nah, ini kerangka teori. Semoga mewakili dari tinjauan pustaka yang dibuat oleh peneliti, di mana di kerangka teori ini di seksual pranikah, teori menjabarkan apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi seksual pranikah. Yang pertama itu ada agama, informasi, keluarga, sosial, dan di pendidikan kesehatan, peneliti menjabarkan apa itu pendidikan kesehatan, metode pendidikan kesehatan apa saja. Nah, selanjutnya peneliti membahas lebih detail tentang metode peer group atau metode tutur sebaya terhadap pemberian pendidikan kesehatan. Selanjutnya, di pengetahuan seksual pranikah, peneliti membahas tentang faktor-faktor yang mempengaruhi seksual pranikah, baik dari segi pendidikan, umur, serta pekerjaan. Nah, di bab 3, peneliti menggambarkan kerangka konsep dari penelitian ini dengan variabel independen, yaitu pendidikan kesehatan dengan menggunakan tutur sebaya, dengan variabel dependen, yaitu tingkat pengetahuan, di mana pada pendidikan kesehatan ini dicurigai berpengaruh terhadap tingkat pengetahuan seksual pranikah pada siswa-siswi di salah satu SMA swasta yang berada di Kalimantan Barat. Nah, ini desain penelitian dari yang peneliti gunakan. Peneliti menggunakan desain penelitian cost eksperimen dengan one group pre-post test design, dengan sebelum melakukan evaluasi terlebih dahulu dengan menggunakan angket sebelum memberikan intervensi. Lalu peneliti memberikan intervensi. Sebelum memberikan intervensi, peneliti membagi beberapa kelompok grup dengan kelompok besar, di 15 per kelompok. Selanjutnya, peneliti memberikan intervensi berupa pendidikan kesehatan dengan menggunakan metode tutur sebaya, dan selanjutnya melakukan post test setelah beberapa jam diberikan
pendidikan kesehatan. Nah, hipotesis pada penelitian ini ada dua ya yang diangkat oleh peneliti. Yang pertama itu hipotesis alternatif, di mana dicurigai ada hubungan antara atau ada pengaruh antara pendidikan kesehatan dengan menggunakan metode peer group terhadap pengetahuan seksual pranikah, dan ada H0 yang dicurigai tidak ada pengaruh pendidikan kesehatan ini dengan terhadap pengetahuan seksual pranikah. Nah, di bab 4 atau penggunaan statistik analisa data yang digunakan oleh peneliti menggunakan metode Wilcoxon test, di mana penggunaan ini bukan tanpa alasan. Dari hasil uji normalitas dengan menggunakan salah satu indikator uji normalitas, didapatkan data tidak berdistribusi tidak normal, sehingga peneliti menggunakan uji alternatif berupa Wilcoxon test. Nah, dari hasil uji Wilcoxon test didapatkan p-value 0,00 ya, sehingga dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh pendidikan kesehatan dengan menggunakan metode tutur sebaya terhadap pengetahuan seksual pranikah. Hal ini dikarenakan dari hasil p-value yang kurang dari 0,05. Nah, pendidikan tutur sebaya ini sangat efektif karena dengan metode tutur sebaya ini tidak terjadi keterbatasan, kesenjangan atau antara si peer, si tutor dengan si audiens, sehingga tidak ada rasa malu untuk bertanya, terutama untuk hal-hal yang sensitif seperti sexual behavior. Sehingga peneliti menyarankan metode ini digunakan ketika melakukan pendidikan kesehatan, baik di kalangan pelajar maupun di kalangan masyarakat komunitas. Selain itu, dengan menggunakan metode tutur sebaya ini, bahasa yang digunakan oleh si peer dan audiens ya, itu lebih mudah dimengerti karena pengetahuan yang cenderung merata, ya bahasa yang cenderung kesehariannya bersama-sama, sehingga ini sangat efektif dan sangat direkomendasikan untuk digunakan dalam memberikan pendidikan kesehatan. Mungkin hanya ini yang dapat peneliti jelaskan, kurang lebihnya peneliti mohon maaf. Peneliti akhirnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.